sekalian, hari ini kita akan ada 3 pemateri. Yang pertama, yang perlu saya sapa, hari ini ada Bapak Sudarman, SPD MSI, Ketua PGRI Kabupaten Banyuwangi, sudah hadir di tengah-tengah kita bersama. Pak Sudarman, terima kasih. Kemudian berikutnya ada Bapak Dr. Atrup, MPD MM. Beliau adalah dosen pasca sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri, sekaligus juga Ketua YPLP Dasmen PGRI Provinsi Jawa Timur Cabang Kota Kediri, sekaligus juga foundernya Smart Training. Terima kasih Pak Atrup, senantiasa memantau kami semua dan mendampingi sampai di hari ketiga, bahkan sampai besok ya Pak ya, di hari keempat. Terima kasih. Dan kemudian yang ketiga, kami juga kehadiran perwakilan APKS PGRI Kabupaten Banyuwangi, ada Ibu Lili Subekti. Terima kasih Bu Lili sudah hadir. Nanti Ibu Lili akan banyak sharing pada kita semua, gimana sih cara membuat RPP. Ini termasuk juga berkaitan dengan tugas yang diberikan oleh webinar ini ya. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, seperti biasa, nanti untuk sesi diskusi, saya akan berikan kesempatan setelah 2 pemateri menyampaikan paparannya. Jadi setelah Pak Sudarman dan Pak Atrup nanti menyampaikan, kita baru sesi diskusi. Seperti biasa, diskusinya nanti bisa melalui kolom chat, dituliskan pertanyaannya, atau Bapak Ibu bisa juga mengklik raise hand, nanti untuk pertanyaannya bisa disampaikan secara langsung dan dibantu oleh Mas Alfian. Begitu ya. Untuk kolom chat mengatakan kehadiran, tidak perlu Bapak Ibu, karena saya yakin dan saya tahu semuanya sudah hadir dan bersemangat. Jadi nanti untuk kolom chat bisa dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan. Begitu? Baik, langsung saja kita akan bergeser ke narasumber kita yang pertama. Beliau akan menyampaikan satu informasi yang begitu luar biasa, yaitu menyinergikan program PGRI dengan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Kita sambut beliau yang sudah menanti dari tadi juga, ada Bapak Sudarman SPD MSI, Ketua PGRI Kabupaten Banyuwangi. Pak Sudarman, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Mei, alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Tadi kebanyakan partisipan dan beberapa narasumber semangatnya 101%, ada yang 200, ada yang 1000%. Kalau Pak Sudarman berapa persen Pak hari ini? Semangat dunia akhirat. Oh, semangat dunia akhirat. Tak terhingga ya Pak ya, jumlah hitungan persennya berarti ya. Baik. Ya. Iya, silakan Pak Sudarman untuk menyampaikan paparannya terkait dengan topik yang dibahas adalah menyinergikan program PGRI dengan pemerintah daerah bidang pendidikan. Monggo Pak Sudarman. Oke, terima kasih Mbak Mei, terima kasih Mas Alfian, senior saya, sahabat saya, Mas Atrup, terima kasih saya terus. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati para tim dari webinar dan workshop ini yang sangat luar biasa. Mas Alfian, Direktur Smart Training yang selalu senyum, selalu sehat, memberikan motivasi kepada teman-teman, terima kasih. Yang berikutnya tak lupa juga saya sampaikan, sebetulnya hari ini saya ingin melihat secara langsung kepada Prof. Dr. Yatim Rianto, karena beliau masih harus menyelesaikan pekerjaan lain, sehingga mungkin bisa ketemu di lain kesempatan, sehingga mungkin nanti akan kita undang di lain kesempatan atau di lain sesi ini. Yang berikutnya, saya selalu sampaikan salam hangat kepada saudara-saudara saya, para peserta webinar, sahabat-sahabat saya, anggota PGRI seluruh Indonesia, khususnya kepada anggota PGRI Kabupaten Banyuwangi. Dari wilayah Sunrise of Java, Kabupaten Banyuwangi, saya akan menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan PGRI dan sinerginya dengan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Mohon izin akan kami share materi di share screen sambil kita siapkan pelan-pelan. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati peserta webinar. Akan saya sampaikan materi santai saja. Ini adalah program-program PGRI secara nasional sebetulnya, hanya kami breakdown menjadi beberapa kepentingan yang ada di Kabupaten Banyuwangi.
Saya ingin menyampaikan bahwa PGRI adalah rumah besar bagi para guru. Saya tidak ingin terlalu ke belakang terhadap bagaimana sejarah lahirnya PGRI dari tahun 1912 yang masih bernama PGHB, tapi saya ingin memulainya dari Kongres ke-18 PGRI tanggal 25 sampai 28 November 1998 yang di saat itu kita semua tahu bahwa Indonesia saat itu mengalami masa yang namanya masa reformasi. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika tahun 98 rakyat Indonesia gegap gempita dengan reformasi, maka banyak dari organisasi mana saja, dari partai mana saja, dari kepentingan mana saja, mereka berkumpul untuk berpikir bagaimana mengisi di era reformasi ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh PGRI di masa reformasi itu? PGRI justru berkumpul membahas bagaimana mensejahterakan anggotanya. Sehingga di dalam Kongres ke-18 itu yang ada di Lembang, Bandung, PGRI menetapkan 3 keputusan. Yang pertama, kehidupan organisasi yang lebih demokratis dan dinamis. Dan yang kedua, di dalam keputusan itu, pengurus besar PGRI ditugaskan oleh Kongres untuk memperjuangkan undang-undang guru dan dosen dengan anggaran pendidikan yang 20%, yang sekarang ini kita nikmati. Saya ingin mengulangi bahwa PR besar dari Kongres 18 untuk PGRI, bahwa PP ditugaskan memperjuangkan Undang-Undang Guru nomor 14 tahun 2005 yang sekarang kita kenal itu, dan anggaran pendidikan 20%. Yang ketiga, kembali kepada jati diri PGRI. Bapak Ibu yang saya hormati, ada apa dengan Undang-Undang Guru yang begitu diperjuangkan oleh PGRI? Karena kita tahu semua di dalam Undang-Undang 14 tahun 2005 itu ada pasal 14. Inilah start awal daripada guru yang dulunya dikenal dengan sebutan Umar Bakri, guru ingin menjadi sebutan Abu Rizal Bakri, begitu Pak. Guyonannya teman-teman begitu. Ada apa di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu? Jadi untuk menghilangkan itu, untuk menghilangkan kesan bahwa guru bukan dan tidak harus selamanya menjadi sebutan Umar Bakri secara materi, tetapi guru harus bisa menjadi Abu Rizal Bakri, kan begitu. Pasal 14 kita semua tahu di dalam Undang-Undang Guru itu berbunyi, dalam menjalankan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Di atas kebutuhan hidup minimum. Apa yang dimaksud dengan di atas kebutuhan hidup minimum itu jelas digambarkan dalam pasal 15 pasal 1 ayat 1-nya berbunyi, penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 huruf A meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa, itu ada tulisan yang memang sengaja saya blok, yaitu tunjangan profesi. Tunjangan profesi dan tunjangan fungsi terus sampai terakhir itu. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kalau di daerah Jawa yang disampaikan dengan bahasa Jawa, agak sinis memang saat itu guru-guru menanggapi itu. Karena tunjangan profesi itu di pasal lain disebutkan akan dibayar setara atau sebanding atau sama dengan gaji pokok. Kalau di Jawa disampaikan, oh ya tunjangan profesi guru itu akan dibayar dengan uang Jepang. Karena uang Jepang itu mata uangnya yen. Katanya orang Jawa dibayar yen ono duite. Tetapi apa yang terjadi atas perjuangan PGRI yang terus berjuang
mulai dari tahun 98 di era reformasi itu sampai akhirnya pada tahun 2005 Undang-Undang Guru itu ditetapkan dengan nomor 14 tahun 2005 yang disebut dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Dari situlah tonggak perjuangan PGRI untuk para guru dalam sisi kesejahteraan mulai bisa kita rasakan. Apalagi setelah Undang-Undang Guru dan Dosen ini di breakdown menjadi PP 74 tahun 2008 tentang guru yang juga diperbarui dengan PP 19. Saya tidak pernah bosan dan tidak pernah lelah menyampaikan kaitan dengan pasal 15 dan pasal 14 Undang-Undang Guru ini, karena disinilah saya ingin mengajak kepada semua guru kenapa seharusnya dan kenapa sebenarnya kita semua berada di wadah besar, rumah besar, yaitu organisasi profesi yang kita cintai, yaitu PGRI. Menjadi pertanyaan besar bagi kita semua apabila guru-guru yang telah menerima tunjangan profesi, guru-guru yang sedang mengusahakan tunjangan profesi, tetapi justru tidak loyal dan tidak solid kepada perjuangan-perjuangan PGRI. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, Pasal 41 sudah dijelaskan, ayat 1-nya berbunyi, guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Independen. Pasal 3-nya, ayat 3-nya berbunyi, guru wajib menjadi anggota profesi. Guru wajib, sehingga tidak boleh ada guru yang tidak menjadi anggota profesi. Wajib, namanya wajib. Dan ini adalah amanat undang-undang. Kemudian pasal 41 ayat 5-nya, pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Pasal 5 sebagai bukti bahwa PGRI dan pemerintah daerah memang harus sinergi. PGRI dengan pemerintah dan pemerintah daerah harus bermitra. Selanjutnya pasal 42, Bapak Ibu yang saya hormati, organisasi profesi guru mempunyai kewenangan yang A, menetapkan dan menegakkan kode etik guru. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hanya ingin memperjelas bahwa sampai detik ini, kode etik guru yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sama persis dengan kode etik yang ditetapkan oleh PGRI. Bahkan mohon maaf saya mengatakan bahwa kode etik guru ini yang membuat PGRI. Karena tugas dan wewenang daripada organisasi profesi itu menetapkan dan menegakkan kode etik guru, maka dari sini sebetulnya bisa dijelaskan apabila ada organisasi profesi guru yang belum mempunyai kode etik atau belum menegakkan kode etik, maka sebetulnya belum bisa dikatakan sebagai organisasi profesi. Yang B, memberikan bantuan hukum pada guru. PGRI sudah membentuk LKBH mulai dari tingkat PB, tingkat pusat, sampai dengan tingkat bawah. Di Kabupaten Banyuwangi sudah kita SK-kan juga lembaga khusus bantuan hukum PGRI untuk melindungi secara hukum guru-guru. Yang C, memberikan perlindungan profesi. Yang D, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, serta memajukan pendidikan nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa sampai dengan detik ini, kode etik guru yang ada di Kementerian Pendidikan itu sama persis dengan yang ada di PGRI. Bahkan tahun 2017 kemarin Pak Muhadjir sempat mengatakan bahwa memang kode etik guru perlu dibahas secara masif oleh pemerintah. Ya, sampai sekarang memang masih harus menetapkan kode etik guru secara nasional, secara masif.
Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang saat ini lagi ngetren, yang nanti di breakdown ke bawah sampai dengan yang paling gres, yaitu turunnya Kepres 98 tahun 2020. Tahun 2018 kemarin, pemerintah menerbitkan PP tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, PP 49 tahun 2018 ini lahir seminggu setelah PGRI mengadakan hari ulang tahun di Jakarta. Saat itu disampaikan dalam pidato Ketua Umum bahwa untuk mengantisipasi kekurangan guru, maka didesak pemerintah untuk cepat mengangkat guru-guru honorer menjadi pegawai negeri sipil. Saat itu dikatakan dengan PNS. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terjaring dengan P3K se-Indonesia, guru yang lolos itu 51.000. Perlu kami sampaikan, di Banyuwangi dari 51.000 ini terdapat 447 guru-guru yang lolos P3K. Mohon maaf, angka ini mungkin salah karena memang yang saya lihat kemarin 477. Nanti coba lihat angka ini 477 atau 447. Ini mungkin kayak salah ketik, nanti lupa. Ini mohon maaf, yang ini nanti kita betulkan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan. Sebetulnya PGRI sudah dari awal ini mempelajari, mendesak, dan menyampaikan kepada pemerintah bahwa memang kekurangan guru di Indonesia ini begitu masif. Sehingga muncul PP 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Di sini yang perlu kita cermati di dalam PP 48 tahun 2005 ini adalah pasal 5 ayat 1 huruf A dikatakan bahwa batas maksimal usia yang bisa menjadi pegawai negeri itu adalah usia 46. Sehingga teman-teman yang sudah mengabdi menjadi tenaga honorer ini akan merasa nyaman di dalam kaitannya berharap menjadi calon pegawai negeri sipil karena usia yang diamanatkan di PP itu adalah 48. Tetapi apa yang terjadi? Tahun 2017 pemerintah menerbitkan PP 11 yang di dalam pasal 23 ayat 1 huruf A berbunyi bahwa batas maksimal yang bisa mengikuti seleksi itu usia serendah-rendahnya itu 18, usia setinggi-tingginya 35. Kegundahan, kegalauan dari masing-masing tenaga honorer kita menjadi luar biasa. Bahkan mohon maaf, PGRI sempat berkali-kali menyampaikan aspirasinya ke Jakarta yang dalam bahasa lebih jelasnya dikatakan demo begitu, sehingga ada beberapa penilaian dan penafsiran terhadap aksi penyampaian aspirasi oleh PGRI. Memang melihat dari PP itu hal yang memang menjadi luar biasa bagi teman-teman GTT. Kalau kita melihat PP 48 itu batas usianya itu 46, tiba-tiba muncul PP 11 2017 batas usia maksimalnya tinggal 35 tahun. Sehingga mereka berpikir yang 36, yang 37, yang 38 sampai dengan yang usia di atasnya mau seperti apa dan mau dibanding bagaimanakah. Sehingga PGRI menangkap kondisi itu sehingga mendesak kepada pemerintah. Akhirnya pemerintah menerbitkan PP 49 tahun 2018 yaitu manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang saat ini diloloskan oleh pemerintah dengan turun Perpres 98 tahun 2020 gaji dan tunjangan PPPK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kepada saudara-saudara saya, guru yang lolos
di P3K selamat untuk menikmati gaji baru. Meskipun hari ini, detik ini belum, tetapi sudah jelas nyata, perpres sudah diteken, sudah diundangkan, sehingga sebentar lagi saudara-saudara kita yang dari tenaga honorer K2 lolos di P3K akan mendapat gaji sesuai dengan Perpres 98 tahun 2020. Pasal 5-nya di dalam Perpres itu berbunyi, gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi pusat dibebankan pada APBN, sementara di ayat 2-nya, gaji dan tunjangan bagi PPK yang bekerja di instansi daerah dibebankan kepada APBD. Disinilah PGRI selalu bersinergi dengan pemerintah daerah untuk tetap mendampingi, untuk mengawal bagi teman-teman kita. Baik itu yang sudah ASN PNS maupun ASN P3K. Bahkan sampai dengan honorer non K2 sekalipun. Baik itu GTT maupun PTT. Bagaimana PGRI Kabupaten Banyuwangi? Bapak Ibu yang saya hormati, PGRI Banyuwangi sudah dimafhum oleh Bapak Ibu semuanya, dimaklumi Bapak Ibu semuanya, diketahui apalagi di Jawa Timur, bahwa tahun 2009 PGRI Banyuwangi itu ada penyampaian aspirasi. Saya justru membahasakan PGRI itu memang sudah lulus dari 2 ujian. Yang pertama adalah ujian konstitusi dengan berbagai macam regulasi pemerintah yang timbul akibat perjuangan PGRI dan akibat permintaan serta permohonan PGRI. Yang kedua, PGRI juga sudah lulus ujian konfrontasi. Saya tidak ingin membahas yang materi ini, karena ini akan lebih bagus kalau kita bahas dalam kondisi kongres, kondisi konferensi, baik provinsi, kabupaten maupun di cabang-cabang. Ini dalam kaitan hari ini kita akan menyampaikan hal-hal yang bersifat akademis yang sudah disampaikan oleh beberapa narasumber dan nanti oleh Mas Adruk. Bapak Ibu yang saya hormati, kondisi Banyuwangi 2017 kaitannya dengan pendidikan, bahwa GTT K2 di Banyuwangi itu ada 1.411 orang. Kemudian untuk yang PTT K2 itu ada 418 orang, non kategorinya ada 600 orang. Satu penghargaan yang luar biasa dan kebijakan yang luar biasa dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang dulunya insentif K2 itu hanya 350.000, tahun 2017 itu dinaikkan menjadi 1 juta. Kemudian ada non kategori itu 750. Ini PGRI pernah diundang oleh Bupati Banyuwangi di Pendopo untuk sharing masalah ini, yang kalau diglobalkan dari sekitar 6 miliar APBD Banyuwangi itu diberikan untuk guru honorer menjadi 25 miliar. Satu apresiasi yang luar biasa bagi PGRI untuk pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tahun 2020 luar biasa lagi, bahwa insentif di Kabupaten Banyuwangi ini untuk PGRI, untuk teman-teman yang K2 itu 1.200.000. Untuk yang non kategori 1 juta, termasuk untuk yang operator. Hingga sesuai dengan judul yang diberikan kepada kami tentang sinergitas PGRI dan pemerintah daerah bidang pendidikan, kita mengapresiasi yang luar biasa kepada kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa di Kabupaten Banyuwangi ini ada 2.397 lembaga, mulai dari TK sampai dengan SMA SMK, yang negeri itu 869, yang swasta 1.528.
aset swastanisasi bagi kita menjadi luar biasa. Karena justru lembaganya lebih banyak dibanding yang negeri. Dari 2.397 lembaga itu, yang berada di bawah naungan YPLP Desmen Kabupaten Banyuwangi, ada 101 lembaga. Ini kalau di Kediri yang ngurusi ini Mas Atrup ini. Di Banyuwangi kita percayakan kepada teman kita, Mas Guntur, yang selalu rajin mengawal, membimbing, membina terhadap lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan YPLP Desmen Provinsi Jawa Timur cabang Banyuwangi, mulai TK, SLB ini mulai SD, SMP semuanya ada, SMP ini sekitar ada 46, SMK dan SMK PGRI. Bapak Ibu yang saya hormati, PGRI ini adalah organisasi profesi. Ini perlu kami sampaikan karena memang mohon maaf sekali kepada Bapak Ibu peserta, utamanya kepada para narasumber, Mas Atrup utamanya, bahwa sebentar lagi Kabupaten Banyuwangi ini mau mengadakan helatan kontestasi besar, yaitu pemilihan Bupati Banyuwangi. Saya sudah kemana-mana menekankan, kemana-mana menyampaikan bahwa PGRI itu adalah unitaristik. PGRI adalah anggota-anggotanya harus mematuhi unitaristik. PGRI ini tidak memandang asal-usul kedudukan, jenjang pendidikan, siapapun harus berkedudukan yang sama, yaitu unitaristik. Yang kedua, PGRI ini independen. PGRI ini independen. Tidak ada tindakan dimanapun, tidak ada paksaan dari manapun, dan tidak boleh membawa kemanapun. PGRI independen. Yang terakhir, PGRI adalah non-partisan. Tidak dan atau tidak boleh berafiliasi kepada partai manapun. Sehingga kami tegaskan kepada seluruh anggota PGRI Kabupaten Banyuwangi dalam rangka kontestasi politik pemilihan bupati, saya tegaskan ini online, ini didengar oleh semua orang, bahwa PGRI tidak pernah mengkondisikan apapun kecuali PGRI harus bersifat netral dalam hal ini. Ini menjadi penting karena memang kesana kemari yang pernah dan biasa kita dengar, karena PGRI ini adalah organisasi profesi yang jumlahnya besar anggotanya, sehingga mudah digoreng, mudah dikelola dengan kepentingan dan kesukaan masing-masing. Terakhir Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sebagai closing statement saya, karena saya nanti lebih suka menjawab daripada saya menyampaikan begini ini. Ada kalimatnya orang yang pintar, lebih baik minta tidak diberi daripada memberi tidak diterima. Sehingga untuk kontestasi ini, kalimat closing itu saya rubah menjadi jangan bersembunyi di akuarium meski Anda tidak bisa disentuh, tapi Anda dilihat dengan jelas. Saya pikir demikian pengantar dari kami. Kalau nanti memang ada beberapa diskusi, akan kami jawab dengan lebih leluasa. Karena kami menjadi tidak elok kalau saya harus memberikan banyak hal di sini, karena yang ada di workshop dan webinar ini semuanya profesor, paling enggak doktor gitu. Sehingga kalau saya ngomong banyak nanti malah dikira ngajari itik berenang, dikira malah nguyai segoro. Demikian PGRI unitaristik, PGRI independen, PGRI non partisan. Jangan bersembunyi di akuarium meski Anda tidak bisa disentuh, tapi Anda bisa dilihat dengan jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, luar biasa. Kami sampaikan terima kasih kepada Pak Sudarman SPD MSI yang sudah menyampaikan paparannya. Boleh kita berikan aplaus untuk beliau. Luar biasa, terima kasih Pak Sudarman yang sudah menyampaikan beberapa program dan juga menyinergikan program PGRI dengan Pemda bidang pendidikan di sana. Tentu ini luar biasa.